Hai guys, selamat malam. Iya, selamat malam. Absen. Hai. Yume kok apa ya? Aku lagi gak jadi Yume kok. Halo, malam. Telat? Enggak lah, kocak baru mulai. Halo, selamat malam semuanya. Ada kegiatan enggak? Malam. Kita live ya kan? Aku juga pengen live tau. Hai kuning. Iya aku jarang banget kan pakai baju kuning. Terus kayak kita tambahin kacamata kali ya, biar makin menjiwai gitu loh. Kita pakai kacamata juga. Sabar. Banyak banget baju itu. Aku punya dulu satu, tapi satu doang. Sekarang kayak baru ada lagi gitu loh. Sabar ya guys. Enggak, aku gak suka cosplay kok. Ini aku gak cosplay. Aku ada kacamata hitam, tapi kayak gak ini aja gitu. Nggak deh, terlalu menjiwai deh kayaknya aku. Nggak boleh tau guys, jangan. Betul aku lagi suka lagu ini tau. Ini yang PM udah tahu sih. Jangan dong sampai kacamata malu, jangan gitu dong. Nanti aku foto, tapi abis aku live, nanti aku pop, aku foto pakai kacamata warna hitam juga. Jangan malu, nggak mau. Emang gak nih? Ada ya, aku udah siapin kacamata hitamnya. Nanti aku foto pakai ini abis selesai live, oke? Sebentar setelah live aja. Bukan kacamata hitam beneran, tapi frame-nya doang. Apa ya? Nambah sini meme. Aku nggak ngapa-ngapain aja jadi meme guys masalahnya. Jadi tidak nggak apa-apa. Nah pakai sekarang nggak mau, malu, nggak boleh. Sebab aku phone aku lagi kebelajari 2 benua tau, tumben banget. Karena aku tadi ngeringin rambutnya nggak di roll gitu. Tau gak sih roll pink? Kalian tau kan yang di PM? Yang PM pasti tahu banget itu roll pink, kebanggaan aku. Itu roll pink kebanggaan aku, tau kan yang kayak nggak gede sebenarnya. Terima kasih Kak Bayo motorsportnya. Kayak seginian. Itu roll pink kebanggaan aku kan. Kemana-mana aku tuh aku bawa, sumpah aku selalu pakai roll pink itu. Terus bener-bener kayak kemanapun itu, ngerti gak sih? Jadi kayak aku lagi naik kendaraan umum pun, maksudnya kayak yang online gitu, itu pun aku pakai, aku selalu pakai. Terus tadi aku sempet kayak kemana ya waktu itu ya? Aku lagi makan kan. Terus karena poninya ganggu, aku roll di tempat makan. Jadi kayak semua dimanapun itu aku selalu bawa rollan rambut itu tuh, karena itu penting banget menurut aku. Nggak sih nggak penting, tapi kayak pengen bawa aja gitu. Ya itu kayak aku bawa terus tau si roll pink itu. Makasih ke Bayo mas batangnya. Pucat banget masa sih? Aku gak ngerasa pucat loh. Tau gak sih pas kemarin itu pas mau show juga, aku tuh dibilang pucat. Gak tau kenapa, karena tuh kalau waktu itu kan karena lipinya kayak kurang kan warnanya kan, lipen. Itu Forever Funny sumpah lipen. Kok aku kecilin? Terus kalau kalian pulang pucat, kayak aku mau tambahin bentar ya guys. Buat aku nggak pucat tau sumpah ya. Dia aku nggak pucat, nggak tahu sih. Biasanya malah di kalian tuh kelihatannya kayak nggak pucat, malah kayak terang banget. Kalau kalian bilang pucat, berarti emang sepucat itu ya. Aku tambahin dulu deh. Sabar. Make me smile. Udah kan? Foto rambut kah? Udah lama tuh. Aku suka banget sama yang itu. Enggak, aku gak potong rambut. Udah lama tau aku potong rambutnya. Pendek banget tuh. Aku kunci satu biasa gak sependek ini. Jadi kayak pendek banget. Apa ya?
Mau bilang I like yourself tapi dia lagi begini, parah banget, jangan gitu dong. Ini kan aku lagi pengen mendalami aja, pengen mengganti aja. Tadi tuh aku udah pakai baju yang lain, tapi tiba-tiba mami aku kasih tahu ada baju ini loh. Terus kayak oke, kalau gitu aku pakai gitu. Udah kan? Flashnya kurang nggak? Main kali ya? Nggak mau ya berkebun. No ya, no. Udah belum? Akan? Anti berkebun, yes, anti berkebun, sorry ya. Semoga berkebun pada waktunya tidak untuk aku, so sorry. Cuma beneran masalahnya setiap buka grup Gen12 tuh isinya pada ngajak yang berkebun. Ntar deh tiba-tiba ngasih tau nanti kita ada gini-gini nih, apa sih namanya, gak tau lagi apa, pokoknya ada ngejual apanya gitu. Aku kan gak paham ya, kayak ya udah aku baca doang, nggak mau berkebun pokoknya. Cobain dulu makannya Li. Enggak, sorry ya. Makasih Kak Bayo, Mas Batangnya. Nggak, semua aku gak bakal main gitu sumpah demi aku. Kayak tidak akan pernah. Kalian camkan itu. Karena emang aku gak main gamenya juga sih. Jadi makanya aku gak main itu. Karena emang aku gak main gamenya. Ngerti gak sih maksudnya? Kalian tahu kan game berkebun itu kan? Nah aku gak main game itu. Si main gamenya ini aku gak main. Makanya aku gak main si berkebunnya juga. Ya karena gak mau aja dua-duanya. Makanya aku gak bakal bisa main gitu karena aku gak main. Dari awal aku gak main game itu. Ngerti kan maksudnya? Kayak itu maksud aku. Vel gak sih? Ya kan? Tapi aku udah gak main Vel juga sih guys. Ya gimana dong? See you VC besok, see you. Gitu aku masih belum tau lagi guys dress code-nya apa. Gimana dong? Kalau kasih tau pagi boleh gak? Aku dari tadi lagi nyari dress code tapi kayak gak nemu gitu loh. Kacamatanya mana? Nanti itu buat papa juga, ngomong sekarang. Terima kasih Kak Sukijat 1 dan 3 Mas Batangnya. Kabar aja ya. Alright. Boleh teleponi. Masa sih? Demi apa? Matematika or IPA? IPA kayaknya, nggak tau. Dan pakai profil kamu ya. Oke, nanti Mikaelanya marah nggak? Kapan listen lagi? Secepatnya ya guys, karena ini jadwal aku dan anak-anak yang lain kayak lagi nggak jelas gitu loh, kayak nggak pasti gitu. Kali kamu masih SMP ya? Betul banget, aku masih kelas 7. Baru aja, nggak, bukan baru aja, aku baru mau naik kelas 8 maksudnya. Ya maaf ya masih SMP, sorry banget nih. Ingat umur Lila, inget tau aku. Ingat banget. Aku tuh masih 13 mau ke 14. Aku bentar lagi 14 tahun guys. Yeay. Lagi 14 tahun. Wow. 16 ke 17. Belum lah. Aku baru aja punya KTP pink. Masa udah mau 17 aja? Apa sih? Masih 14 tahun. Belum malah. Baru mau naik 14 tahun nanti. Baru mau jadi 14 tahun nanti pas Agustus gitu. Ya bentar lagi ulang tahunnya. Masa sih? Masa sebentar lagi itu ya? Tau gak sih? Nggak jadi, nanti aja kamu kapan pas tahunnya.
Pas nanti aku udah ulang tahun aku baru kasih tahu. Ya masih lama banget ya. Enggak sih, kan 2 bulan lagi, tadi bilang bentar. Dibikin kepo. Lah, ya siapa suruh kepo? Coba. Foto KTP pasti. Enggak lah, kocak. Aku aja belum tahu bakal foto apaan sih? Aku belum tahu mau foto KTP kapan. Belum foto. Ah, kamu 5 Agustus. Salah. Aku 5 Februari. Udah ketahuan pelupa, sesuatu mau ngasih tau pas ultah. Lah aku inget, aku tuh karena aku tahu aku ada kekurangan dalam mengingat. Enggak dong. Karena aku tahu aku pelupa, jadi aku nyatet guys. Aku catat di notes aku. Aku udah catat aku mau bahas apa. Sebenernya itu aku udah tulis panjang banget. Kocak, kasih nanti deh. Nanti ya. Jangan tunggu aja. Kocak. Bohong, foto KTP miring. Hey. Nanti kayaknya aku iniin ya. Aku datangin kalian. Kalau foto KTP miring aku juga ikutan miring nanti. Ini begini. Pas foto KTP. Nah, ngapain foto KTP? Aku kan masih 14 tahun. Apa sih kalian? Gak jelas deh, kalian pelupa banget sih. Jangan pelupa gitu dong. Apa? Tapi aku seneng tau, aku punya temen yang gak suka. Bukan gak suka, tapi yang gak main berkebun juga. Kayak ternyata bukan aku yang aneh, tapi kayak cuma tersisa segini doang nih yang normalnya. Kita temen. Ih, emang aku bilang kamu orang aku, maksudnya Nala. Kalau kamu kan cuman temennya. Kan cuman temennya sih. Cuman temen. Wah. Normal kan main game. Normal selama nggak on terus ngebahas itu mulu. Trisha, maksudnya ada Trisha? Ya jadi aku jadi musuh kamu boleh. Pas tadi kamu belum mau pakai PFP aku deh, tapi kayak ya udah terserah kamu deh, sok atau. Gantung mulu apanya? Trisha, apaan sih, maksudnya apa sih kalian nih? Jadi kangen, masa sih? Enggak, aku lagi di rumah gak ada Trisha. Maksudnya apaan? Oh, Trisha nonton, masa sih? Emang iya deh, emang kamu nonton? Trisha lagi live juga. Masa sih? Dia lagi live atau lagi di sini? Maksudnya apa sih, guys? Ini lagi sama Kak Gema. Yang suka halu kayaknya jauh-jauh aja deh. Sorry ya. Karena agak gitu. Emang kamu lagi ngapain deh? Bisa kamu lagi live? Kamu live, oke. Kamu live, oke, baiklah. Semangat ya. Gak apa halu tau. Gak apa kalau kamu gak apa-apa deh. Gak apa kamu haluin ke Gema juga gak apa-apa. Semangat, adek juga semangat adek. Bye-bye, thank you ya sudah mampir. Love you more adek. Kalau ke Trisha tuh harus soft spoken tahu.
Kalau kalian ya udah aja. Terima kasih Kak Sabrina Mas Batangnya. Hidup anime, yes. Kamu sih lebih ke wibu sebenarnya, tapi hidup Trisha deh. Kenapa kalau Trisha mah? Terus Trisha saja. Ini aku dibaca terus. Ya kamu dapat suara aku terus tau Trisha. Jangan lupa di klip ya dek. Terus nanti kamu bilang #waro gitu, oke? Makasih. Makasih juga ya udah mampir. Kan nggak mau bilang when, yes. Ya tuh cerita Waroku. Jangan lupa adu ini ya, adu Waro. Apa tuh pose Pose apa tuh nggak kelihatan deh, maaf. Jangan lupa adu Waro kalian. Enggak dong, nggak boleh. Terima kasih Kak Min Coko Mas Batangnya. When, yes. Iya, aku jadi kangen ini tau guys, cover ini. Cover Indian K-pop. Sebenarnya aku bukan yang suka yang cover K-pop sih, tapi nggak tahu dulu tuh setiap ada yang kayak Indian K-pop lewat tuh rasanya kayak pengen cover, tapi cover bukan cover lagu karena aku nggak bisa bahasa Korea ya, tapi kayak cover dance. Cuman kayak itu dulu cuman kayak suka aja, cuman sekarang nggak tahu kenapa sekarang tuh lebih banyak footworknya. Aku jadi kayak tapi tergantung sih, tergantung grup yang mana. Mereka banyak footworknya, aku kayak kapan up TikTok? Aku kan baru up TikTok kemarin itu. Kapan tuh? Bahas anime dong nih, bahas anime apa? Mau anime apa? Aku lagi udah nonton anime. Aku terakhir nonton anime pas ini tahu guys, pas masa-masa Jujutsu mau ada season 2-nya. Season 2 kan ya kalau nggak salah. Terus pas Spy X Family itu udah mau end yang season pertamanya. Itu aku terakhir di situ. Terus terakhir di mana lagi ya? Kalau misalnya Kimetsu no Yaiba itu terakhir kali aku nonton itu si Demon Slayer itu pas yang movie-nya si yang Rengoku mati, yang jadi donat. Nah itu terakhir aku nonton kayaknya. Kalau yang lainnya itu pas udah mau ada lanjutannya aku udah gak nonton lagi tau. Itu terakhir aku nonton sumpah. Sama aku itu baru nonton lagi yang Haikyuu yang movie-nya yang di bioskop gitu. Tapi aku udah lama banget. Ini udah bagi rapat, udah lama sebelum libur aku udah bagi rapat. Aku tuh nggak suka maaf ini lanjut yang anime tadi, aku baru keinget. Aku sebenarnya suka KN-nya ya guys, tapi gak tau itu mereka tuh definisi apa yang menurut aku KN-nya tuh kayak anime tapi kayak kartun gitu loh. Jadi kayak aku suka sama ininya doang, warnanya. Kan kalau nonton KN-nya itu aku itu warnanya mereka pas mereka lagi kayak pakai apa namanya yang apa sih namanya guys, aku gak tau lagi. Pokoknya skill mereka lah intinya itu bagus banget tuh warnanya sumpah. Makanya kalau aku lihat editan KNY itu bagus-bagus. Sama ini juga yang Hanako, kalian tahu Hanako gak? Hanako juga kalau misalnya versi anime keren-keren tau. Enggak, editornya yang bukan editor yang suka ngedit KNY abis itu sama Hanako kalau di TikTok itu bagus-bagus banget sumpah. Mereka berbakat banget demi apapun deh. Gak ngerti lagi. Iya pernafasan mereka yang kayak iya betul-betul pernafasan. Iya betul. Itu mereka keren, tapi kayak aku kayak kurang suka aja. Bukan kurang suka sih, tapi kayak emang gak gitu tertarik sama alurnya, ngerti gak sih? Kayak ya udah pokoknya mereka ngelawan demon terus kayak ya udah ntar pasti bakal ada yang mati aja dan kayak udah banyak spoiler siapa aja yang bakal gitu. Jadi kayak
udah males aja buat nonton gitu loh. Gitu. Aku tiba-tiba kayak pengen ini tau guys, bukan pengen cepet-cepet kelas 12 sih, tapi kayak takut sih sebenarnya kelas 12, cuman kayak pengen cepet-cepet selesain gitu. Kayak rasanya kayak tinggal setahun lagi kan, soal setahun lagi, tinggal setahun lagi, jadi kayak nanggung pengen cepet-cepet selesain. Tapi kelas 12 kan emang lebih cepet ya, jadi ya ini gak bakal berasa sih menurut aku. So aku libur duluan nanti, yes, itu yang aku harapin. Aku tuh seneng kelas 3, enggak, aku gak seneng sama kelas 3, aku gak siap. Pokoknya dari dulu tuh aku kelas 9 gak siap, kelas 12 juga gak siap. Karena ya yang susahnya di situ, karena buat kenaikan gitu kan. Tapi aku seneng juga karena duluan libur, jadi aku seneng. Cuma aku gak siap juga, ngerti gak sih? Iya bentar lagi skripsian. Ini berapa jam kalau UN? Nggak tahu guys, aku takut sama UN tapi yaudah lah ya. Terima kasih Kak Bayong Mas Batangnya. Jujur Li lebih seru kelas 13 sih. Wah iya. Oke. Nah jujur Li, tapi aku pengen banget belajar, tapi nggak belajar di rumah, ngerti nggak sih? Kayak belajar di luar rumah gitu loh, kayak belajar di perpustakaan yang emang besar gitu, terus kayak isinya tuh anak-anak ambis. Jadi karena kan kayak lingkungan itu mempengaruhi ya. Kalau di kamar tuh sebelah kasur kan pengennya tidur gitu kan. Kalau di perpustakaan tuh pengennya kayak orang-orang pada ambis, aku pengen berdiri, pengen beli makan, tapi orang-orang masih tetap ngerjain. Yang aku lihat pas aku datang nih, orang udah ngerjain, terus sampai aku mau beli makan dia masih ngerjain kan, jadi kayak dia masih ngerjain, aku harus login gitu kan kayak kebangun gitu. Aku pengen belajar, pokoknya harus kayak mereka mau belajar terus gitu, ngerti gak sih? Tapi kayak repot juga ya kalau misalnya tiap hari bolak-balik ke perpustakaannya gitu. Kan kayak pengennya gitu sih. Tapi aku pengen sih, semoga bisa ya nanti yang buat UN. Enggak sih, buat US, UN. Iya, US, UN aku kayak bakal cari perpustakaan deh. Aku mau login. Terus kalau misalnya aku biasanya login itu tuh aplikasi-aplikasi aku kunci. Kali ini aku pengen pakai apa ya? Pengen pakai device lain aja intinya, ngerti gak sih? Jadi nggak mau pakai HP. Jadi aku nggak bisa ngeliat sosmed, nggak bisa lihat apa-apa. Pakai laptop kali ya? Iya. Karena di laptop aku nggak ada apa-apa guys. Iya. Kita buka GCR aja di sana. Gunanya untuk GCR aja. Yes, betul sekali. Soalnya kayak susah gitu loh. Iya, aku jadi kayak gak sabar deh. Itu terus nih. Ayo, besok berantem. Kamu malah mau berantem sih, aneh ya. Gak boleh berantem dong. Ini udah harus masuk fase perdamaian. Ya maaf, enggak gitu, maksudnya kayak jangan berantem kitanya, masa berantem mulu. Terima kasih Kak Latif Hafiz, Mas Bagangnya. Kamu mau selama jadi musuh aku? Ya aku jadi kayak masuk fase pendewasaan gitu ya, enggak dong, bercanda. Enggak sih, aku lagi kayak, tau gak sih guys, aku lagi mau hidup peaceful, terus yang kayak damai, tentram. Nggak tahu ya, karena kayak akhir-akhir ini aku ngerasa setiap kali kayak lagi nggak emosi, nggak tahu jujur, akhir-akhir ini kan aku kan kayak sempat kayak kesel, marah gitu kan, terus kayak tenang, nggak boleh gitu, masa marah-marah sama hal kayak gini sih gitu kan. Terus udah tuh aku ngerasa hari aku tuh jadi semenyenangkan itu, ngerti gak sih? Pas aku doa malam tuh aku ngerasa kayak walaupun aku sempat kesel tadinya, tapi kayak hari aku nggak seburuk itu loh. Jadi kalau misalnya aku tetap kebawa kesel sampai nanti malam, pasti ngerasa kayak yang ngeluh kenapa hari ini bisa kayak gini-gini, padahal itu gara-gara emosi kita sendiri. Kenapa kita harus kesel sepenuhnya gitu, padahal kesel cuma gara-gara satu hal tapi malah merembet sampai nanti malamnya, kan itu kan bukan hal yang baik kan. Jadi kayak aku mau setiap kali aku kesel aku kayak nggak boleh gitu, tenang, it's okay,
Jadi ya udah, kesel sebentar aja, berpikiran kesel tapi harus langsung nggak boleh kesel lagi gitu. Tergantung mindset ya kan. Dan ini efektif banget tau guys, kayak nggak tahu ini udah 5 hari lebih mungkin. Kalau menurut aku baru 5 hari sih, kayak baru 5 hari aku kayak gitu kan. Terus aku yang ngerasa aku setiap doa malam tuh aku kayak gak ada rasa sedihnya gitu loh ya. Ada sedih sih, sedih karena kayak ya bersyukur aja hari ini tuh kayak semuanya lancar. Ya ngerti gak sih, kayak lancar aja, jadi kayak sedih gitu loh. Tapi bukan sedih karena harinya gak enak, biasa kan kayak gitu ya. Tapi ini sedih karena harinya selancar itu, jadi kayak bersyukur banget loh gitu. Jadi aku gak mau emosian. Dan tuh aku yang kayak misalnya aku lagi ngomong sama Gen 12 kan, terus kayak mereka nyolot, terus aku juga tapi kayak ngobrol aja sebenarnya, cuman kayak ikut emosi kan, suaranya kayak naik, bukan emosi yang marah tapi kayak kebangun aja mood buat makin kenceng gitu kan ngelawan pas lagi ngomongnya kan. Terus kayak kadang udah kayak iya apaan sih gini itu sebenarnya nggak marah kan, emang didasarin karena kepancing aja. Nah itu kayak gitu tuh kayak apa ya, kayak ya sudah saja. Kayak orang mungkin anggapnya kayak ih kok emosi gitu kan, itu sebenarnya nggak emosi, itu karena kepancing. Lawan bicara aku lagi ngomongnya kenceng ya biar mengimbanginya aku juga kayak gitu. Tapi udahannya kayak ya udah, nggak tahu, kayak bukan yang nggak bisa beremosi lagi ya, cuman apa ya, nggak tahu guys, kayak aku jadi mikir kayak ngapain marah-marah, ngerti nggak sih, kayak nggak penting banget. Cuman gara-gara gak marah-marah aku jadi gampang sedih, ngerti gak sih? Aduh, jadi sebagai gantinya gak marah, aku jadi kayak gampang nangis ya. Gimana dong? Jadi cengeng guys, sumpah. Jadi karena nggak bisa marah, aku jadi kayak ngerasa bersalah kan, kayak gak boleh marah-marah, nggak boleh marah-marah gitu kan. Kayak ngapain aku marah kan? Terus aku sedih kayak kenapa aku harus marah-marah ya tadi? Kan harusnya kita kayak baik-baik aja, kayak ya udahlah, harusnya ya udah nggak usah dibawa emosi. Nah itu aku jadi kayak sedih, kayak apa sih? Aku sedih banget tau guys, aku gak bisa digituin. Jadi aku bingung harus gimana, kayak ya udah nggak marah-marah tapi aku gak, sebagai gantinya aku harus nangis, nggak harus nangis tapi kayak harus sedih gitu loh. Apa ya, itu jelas. Ya udah, yang penting sih nggak marah-marah ya. Nah cengeng tapi gitu. Gitu, nggak tahu guys, aku nggak tahu, nggak bisa marah-marah rasanya. Jadi kayak yaudah disedihin aja. Kenapa harus sedih ya, itu kayak ngerasa bersalah, kenapa aku harus marah-marah. Bukan sedih karena nggak bisa diluapin emosi, tapi kayak sedih kayak ya apa sih, ngapain aku marah-marah, kayak kayak harusnya aku nggak marah-marah gitu loh. Kayak padahal bisa disikapi dengan hal yang lebih baik. Mungkin aku bisa bertanya ke orang tersebut biar aku kayak nggak emosi, untuk memastikan lagi kenapa mereka begitu, tanpa aku harus langsung kayak apaan sih gitu, ngerti gak sih? Jadi kenapa aku harus marah duluan, kenapa aku harus emosi duluan gitu loh. Aku jadi kayak ngerasa bersalah kenapa aku nggak bisa mengontrol itu. Jadi gitu. Oke, live ke tengah malam lagi, cincin. Maaf ya. Dokumen itu yang nggak sempet, jadi karena tapi sekarang kan lagi sempet, jadi aku jam segini gitu. Marahnya marah banget? Enggak, kesel. Ngerti kesel gak sih? Kayak misalnya ada anak 12 nih kayak bikin aku kesel kan, kayak mereka ngegrecek, aku udah ngomongin kayak gini tapi mereka malah yang kayak ngelawan gitu kan. Aku kayak ikut kayak kesel kan, ikut kayak apa sih, aku kayak males banget nih sama ini orang. Nah aku udah kayak ngerasa males aja tuh, kayak gak boleh, kenapa aku harus kayak males kan? Mungkin siapa tahu merekanya emang lagi sibuk, atau emang mereka mau ngapain dulu kan, dan mereka juga nggak harus selalu ngedengerin. Jadi kayak aku ngerasa bersalah gitu loh, kayak kenapa aku harus yang ngerasa kayak gitu. Gimana ya, aku juga bingung gitu loh guys. Jadi aku nggak mau marah-marah. Gak sih, kayak aku nggak ingetin mereka lagi, tapi aku tetap harus ingetin gitu. Gimana ya, kayak aku takut buat ngingetin mereka lagi, takutnya emang mereka lagi sibuk dan emang mereka nggak mau diingetin karena ya emang mereka udah tahu jadwal sendiri kan. Tapi aku kayak takut kalau aku nggak ingetin mereka, karena kan ya kita kan bareng-bareng, kita kompakan, kita kan selalu bersama gitu ya. Seenggaknya kan ingetin, ini kan bukan memaksa kan. Jadi kayak
kadang ngerasa bersalah kayak ngapain aku kayak gini, mereka juga udah dewasa kok, harusnya mereka tahu, tapi aku juga ngerasa bersalah kalau aku nggak ngingetin mereka, ngerti kan? Jadi kayak gitu. Bukan dasar guys. Jadi aku akan berusaha untuk tidak marah lagi, aku akan tetap sabar. Terima kasih Kak M. Afan, Mas Batangnya. Terus kadang kalau misalnya udah ngerasa wah ini aku misalnya ya, misal banget aku kayak lagi abis kegiatan terus kayak bete gitu kan, kayak nggak mau ngomong banyak nih, kayak pengen istirahat aja gitu. Terus akhirnya aku diajak ngomong sama orang rumah, terus aku mulai kayak ngerasa nih kayak malas ngejawabinnya kan. Aku bakal langsung ngomongnya, aku bakal maksa ngomong soft spoken, ngerti gak sih? Kayak ya gitu, ngerti gak sih? Tapi kayak yang capek, ngerti gak sih maksud aku, daripada aku yang harus ngomel-ngomel. Jadi kayak yaudahlah mendingan capek dibanding yang ngomel, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya aku ngomel itu takutnya kan jadi kayak apa sih gitu kan. Jadi aku mau ngomong capek gitu loh, biar ngerti kan. Kalau capek menurut aku ya, kalau orang capein aku itu aku langsung kayak oh mereka capek, aku nggak mau ganggu dulu. Tapi kalau tapi aku menerima yang marah, aku bakal kayak tergantung ya, aku bakal antara kayak apa sih kok marah gitu kan, apa cuma ditanyain doang, atau aku yang kayak malah jadi sedih. Jadi kayak itu mendingan capek kalau menurut aku ya, dari yang aku rasain gitu. Gitu jatuh. Gitu guys, sebenarnya aku mau ganti belakang. Btw, aku lagi pengen me time tau guys. Gak tau ya, nanti kayaknya aku bakal me time. Nanti aku bakal bikin kayak vlog kecil-kecilan di me time aku. Yang kayak waktu itu loh, yang aku bikin aku post di X. Tapi itu kayak gak lengkap gitu kan, karena aku cuman kayak ya udah videoin aku makan terus aku kayak gitu doang. Tapi aku udah kayak nyusun beberapa. Aku jujur me time-nya pengen dari pagi kalau bisa sih, tapi aku bukan tipe, karena me time aku tuh gak bisa jauh-jauh kan. Paling nanti mentok-mentok aku me time ke mall juga. Tapi kan masalahnya mall tuh baru buka kayak jam berapa sih? 10 ya? Gak tau lagi, jam 10 kayaknya. Jam 10-an kan. Terus kayak ya udah sih, pokoknya nanti aku dari jam 10 gitu. Pokoknya intinya aku mau beberapa aktivitas, nanti melakukan beberapa aktivitas di mall gitu. Jadi kalian tungguin ya. Tapi nanti deh kapan-kapan, aku gak tau kapan maksudnya, tapi kayak nanti pokoknya kalau lagi jadwal lagi ada, aku bakal me time. Sumpah, aku sudah berjanji kepada diri aku sendiri. Tapi kadang tau gak sih guys, oh iya aku mau ngomong ini juga, aku gak tahu akhir-akhir ini kalau misalnya ingin atau baru kepengen nih, misalnya baru kepengen pengen deh hari ini self reward aja, pengen gini-gini, pengen makan ini nih, karena seminggu ini kayak aku belum beli makanan yang emang buat diri aku, maksudnya kayak memenuhi craving aku, ngerti gak sih? Aku beli makanan yang emang harus aku beli karena ya harus aja gitu, ngerti gak sih? Bukan kayak tambahan ya, buat memenuhi craving, keinginan aku aja. Jadi selama seminggu itu aku cuman kayak beli yang emang perlu, kayak beli air, abis itu kayak beli makanan berat emang karena makan siang gitu-gitu doang kan. So kayak apa self reward ya hari ini gitu kan, beli cemilan deh gitu kan. Tapi aku tuh kayak tiba-tiba kayak ngerasa bersalah, kayak ngapain pakai self reward segala, ngerti gak sih? Kan udah terpenuhi semua gitu kan, maksudnya udah tercukupi, ngapain harus ada tambahan-tambahan yang gak jelas. Jadi kayak nggak tahu, akhir-akhir ini aku ya kalau mau beli sesuatu jadi ngerasa bersalah, tau gak sih guys? Kayak aku mau beli sesuatu kayak enggak lah, nggak perlu. Akhir-akhir ini banget sumpah, kayak ya udahlah, di rumah juga ada kok yang gini, walaupun kegunaannya beda tapi kayaknya ya masih bisa memenuhi lah ya. Jadi kayak nggak perlu banget nih barang yang ini. Jadi kayak apa yang aku lagi pengen tuh semuanya gak ada yang kebeli sumpah bulan ini, beneran deh. Kepala aku yang aku pengen itu banyak banget, cuman kayak gak ada yang kebeli sama sekali, karena aku mikir kayak gak usah kali ya,
ini kayaknya masih bisa diakalin pakai ini, ngerti gak sih? Aku jadi kayak ya elah ini aku bener gak udah beli apa-apa guys, masalah aku jadi kayak deh aneh, aku bingung. Udah segitunya parah banget sumpah. Dari awal bulan tuh aku kayak gak ada beli sesuatu yang emang aku pengen, dasar aku pengen aja gitu, gak ada. Kalau biasanya tuh aku ada kayak sebulan misalnya aku lagi pengen ini deh, aku makan ini deh, aku lagi pengen ini deh, aku beli makeup ini deh, lagi pengen doang biasa aku beli. Tapi kayak sebulan ini tuh gak ada guys, aku takut semua jadinya. Kayak aku ngerasa bersalah itu, kayak aku ngerasa kayak apain sih, kayak gak pantas gitu loh. Ngerti gak sih, kayak gak pantas untuk mendapatkan self reward itu, karena aku belum melakukan banyak di bulan ini. Kayak ngapain beli cuma gini. Terus karena aku merasa kata gak pantas itu merupakan sesuatu yang negatif, jadi aku puter kayak daripada aku beli cemilan yang kayak gitu, mending aku makan buah-buahan yang ada di rumah karena kayak lebih sehat. Dan aku juga itu sekalian diet juga, jadi kayak nggak membatalkan diet aku kan. Jadi itu sesuatu yang positif, right? Walaupun masih ada rasa cravingnya itu sih, cuman kayak at least diganti sesuatu yang lebih positif aja, dan itu ada manfaatnya buat aku kan, dibanding aku beli jajanan yang ada gulanya gitu-gitu. Jadi aku mengubah mindset dari yang kayak nggak pantas itu menjadi sesuatu yang kayak ya aku udah punya sesuatu yang lebih baik di rumah, kenapa aku nggak pakai aja itu jadinya. Jadi ya gitu deh. Bingung sih, kayak aneh aja jadinya. Maaf ya, aku nggak ngerem ngomongnya. Nggak tau, kayak udah satu nafas gitu loh buat ngomong. Kayak udah tahu guys, tuh kan aku ngomong gini sih mau sedih tahu kan, jangan gitu dong. Aku lagi nggak emosi btw, tapi kayak nggak tahu lagi sedih aja. Aku ngomong di PM aku lagi gampang sedih akhir-akhir ini. Nggak jelas. Jangan gitu. Bukan gue mah. Jadi kangen lagu ini. Anyway, tadi aku ngomong apa sih? Iya. Bukan nggak mau, kayak gak tau ya, gitulah intinya guys, aku bingung. Kayak kalau nggak perlu banget tuh kayak nggak mau aja. Aneh sumpah. Terus aku akhirnya ini makanya dua mindset yang buat aku berbeda banget. Kayak aku ngerasa, pertama aku ngerasa kayak aku nggak pantas banget. Terus kedua aku ngerasa kayak kenapa gak jadi deh guys, aku mau nangis ngomongnya. Gak jadi. Kamu tau nih, tau lah aku pernah cover ini guys. Guys, aku pernah cover ini, maksudnya sorry apa sih? Aku pernah cover Dito. Cover dance atau nyanyi dance, tapi di situ aku nggak, ya aku emang basic aku bukan dance, jadi kayak emang ngaco dance nya. So aku kesel, aku kan masih ada videonya ya di mana yang itu, aku lupa lagi. Pokoknya ada, waktu itu aku ada drive-nya gitu kan. Aku lihat udah lama sih sebenarnya. So aku lihat tuh kayak bisa dance yang bener nggak sih? Maksudnya kayak nggak ada power sosnya, aku kayak kesel ngeliat dance itu. So kayak, tapi walaupun aku nggak suka sama dance aku di situ, tapi nggak tau itu masa-masa yang menurut aku menyenangkan tahu, karena itu sama teman-teman lama aku kan pas aku SMP. Jadi kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi aku gak ngerasa malu dengan hal itu, walaupun aku gak jelas. Cuman kayak aku senang. Jadi siapa di Negan Skepo? Tapi aku bukan yang versi berlima, aku aku versi berempat. Kenangan aja jadinya. Senang. Habis live nangis kejadian. Enggak, aku tuh kalau bisa ingat-ingat lagi buat nangis tuh nggak bisa. Tau gak sih guys, aku udah berapa kali, sumpah ini udah 3 kali ya kok. Apa sih, sebulan ini aku udah 3 kali. Bukan sebulan ini, sebulan lalu. Sebulan ini tuh aku pengen VN di PM udah 3 kali, tapi ke cancel. Aku lagi nangis tau. Aku kayak pengen cerita ke kalian, tapi karena aku kayak lagi masih menghayati nangis aku, habis itu aku udah gak nangis dong. Pas aku mau cerita aku udah lupa, aku udah gak dapet feel-nya buat cerita lagi. Jadi kayak aku gak jadi cerita.
Itu tuh aku ngeceritain hal random di TikTok karena lewat video TikTok tuh aku sedih banget, aku pengen cerita ke kalian. So aku mau sambung-sambungin aja sih sama pelajaran yang aku dapat, karena kok kalian spam aku ya, apapun yang aku lewati itu aku sambung-sambungkan dengan ajaran yang aku dapat aja. Jadi kayak penting gak penting sih sebenarnya. Jadi kayak gak jelas guys, sumpah itu aneh banget. Aku kenapa ya kocak aja, gak tahu. Udah kayak tiga kali ke cancel, mau nangis sampai cerita, udah aku baru lupa, ngerti gak sih? Pokoknya tuh aku mau cerita, soalnya aku nonton kan di TikTok soal ada ibu baru punya anak, kayak nggak tahu berapa bulan gitu sih kalau dilihat dari ukuran anaknya ya, kayak masih berapa bulan. Terus anaknya ini kayak bisa apa sih, baru diajarin ngomong gitu kan. Terus gak tahu, aku sedih aja guys, kayak nggak tahu, sedih aja kayak, iya ngerti gak sih, nggak tahu guys, aku bingung. Terus ada juga, pokoknya ini isinya tentang anak bayi yang kayak baru belajar, sama satu lagi video kakek nenek. Sumpah, wah sedih banget ya kakek nenek, aku nggak bisa. Kayak kalian bayangin ya, kakek nenek ini kan masih dua-duanya kayak masih menikmati hidup gitu ya. Terus kayak kalian bayangin kalau misalnya salah satu dari mereka tuh kayak harus pergi duluan, kayak kalian bayangin perasaan salah satu dari mereka tuh kayak gimana. Terus ada juga yang neneknya punya saudara gitu kan, bertiga apa berberapa gitu aku lupa, tapi mereka tuh tinggalnya di tempat yang berbeda-beda, di negara yang berbeda-beda gitu kan. Terus di captionnya dia bilang kalau ini terakhir kali si saudara-saudara nenek ini bakal berkumpul, karena emang udah tua, ngerti gak sih, jadi udah terakhir kali. Kayak kalian bayangin kalian sama saudara kalian kayak gitu, kayak sumpah aku gak bisa guys, sumpah itu aku nangis banget, sumpah aku gak bisa. Atau aku mau cerita tapi kayak aku bingung mau nyambungin ke pelajaran yang mana, karena kayak aneh, no konteks aku tiba-tiba nangis di PM kayak karena nontonin video TikTok doang kan, kayak apa sih, gak jelas, ngerti gak sih. Jadi gitu, jadi kayak sedih aja. Ini gara-gara TikTok tiga-tiganya, sumpah tiga-tiga aku mau cerita, tiga-tiga gara-gara TikTok aku sedih banget. Iya, terus waktu itu aku nonton si Naga itu, si Toothless, aku nangis banget gara-gara ditangkap. Terima kasih Karija mas batangnya, semua aku nangis banget. Itu kayak apa sih, kayak dia tuh udah baik nolongin, tapi papanya tuh jahat banget, malah ditangkap guys. Terus Toothless baik banget, dia kayak udah selesai itu sama si Hiccup, jadi kayak gak bisa. Aku nangis banget, gak jelas, aku gak mau. Pokoknya aku harus punya naga, aku gak mau tau. Nanti kalau aku punya naga, aku gak bakal kasih tahu ke orang-orang, bakal simpan, karena orang-orang pada jahat mau tangkap naganya. Suka. Ada yang animasinya nggak? Nonton. Oke, aku tangkap naga mama ini buat kamu. Serius ya? Nanti kasih ya. Oke. Oke, sedih banget guys, pusing deh. Tapi aku tuh paling gampang terpengaruhi oleh film, tau guys. Kayak aku nonton film apa tuh kayak, berarti emang bagus ya, berarti filmnya emang bagus, kayak bisa mengajak penontonnya tuh bisa terbawa suasana dan bisa masuk ke dalam filmnya, bisa terbawa feel-nya kan. Itu berarti bagus, itu berarti bukan aneh, tapi emang bagus, berarti emang filmnya yang emang bagus, ngerti kan. Itu ada review juga sih, atau ada yang ngomong kayak gitu soalnya. Jadi emang keren. Dan selain itu emang mungkin kita yang punya perasaan guys, karena orang yang tidak berperasaan mungkin kadang nggak merasakan hal yang kita rasakan ya, nggak juga sih, tapi ya intinya gitulah. Tapi kalau kita perasa banget ya mungkin bakal makin kerasa gitu kan. Nah terus aku tuh ya gitu, aku udah beberapa hari, nggak beberapa hari ini sih, tapi kayak sempat nonton dua kali nonton gitu kan. Itu filmnya berbeda. Yang satu tadi aku pengen punya naga, yang satu lagi tiba-tiba aku pengen jadi dokter. Ini bukan karena aku nonton film dokter guys, pokoknya ini filmnya kayak tentang action aja gitu kan. Tapi kayak di saat kebutuhan yang, bukan kebutuhan, di saat yang kayak lagi bertarung gitu, kayak butuh banget kan dokter. Lah aku nggak tahu kalau misalnya aku kapan bertarung, aku butuh dokter tapi nggak ada dokter, ya at least aku bisa sendiri.
ngerti gak sih? Jadi aku pengen bisa sendiri aja. Kan kayak bayangin apa tuh namanya, kan bayangin kalian lagi ribut terus kalian kayak gak ada dokter di sekitar kalian, terus siapa yang mau ngobatin kaliannya? Aku pengen bisa sendiri biar nggak bergantung kepada orang lain. Ya bertarung sama siapa aja deh boleh. Ya siapa kayak ya jadi bisa aku tolongin. Terus kalau misalnya kadang kan ada hal-hal yang tidak terduga ya amit-amit semoga tidak terjadi gitu kan. Misalnya lagi di perjalanan kemana terus kayak tiba-tiba bener-bener butuh dokter tapi gak ada yang bisa lah. Masa kita modal lihat HP gimana caranya untuk mengobati nggak efektif gitu, nggak langsung sat-set. Dan kalau di situ kan kita harus nanya lagi harus pakai alat apa, harus kayak gimana caranya, metode gimana gitu kan, kayak gak jelas. Aku nggak mau kayak gitu, jadi aku kayak pengen jadi dokter kayak guys kayak nggak kok aku cerita gini nggak mau nangis kok. Ya aku ke PMR tahu dulu ya, jangan salah, aku ke PMR dulu. Sumpah aku ke PMR dulu. Aku akan menjadi dokter. Oke. Dulu aku pernah jadi PMR demi apapun. Aku tuh ada ini tau, ada baju PMR-nya dulu. Aku ngerasa keren banget pas pakai baju itu kayak PMR nih, karena dulu tuh enggak gitu banyak yang minat jadi PMR kan. Awal-awalnya dong banyak, tapi kayak udahannya tuh nggak banyak yang minat. Jadi aku kayak masih ngerasa keren aja karena ya aku niat untuk menjadi PMR gitu kan, ngerti kan? Jadi ya gitu deh. Terus kayak dulu belajar cara iniin pakai iniannya, terus bikin apa sih tandu gitu kan. Dulu meriksa kebersihan kuku gitu-gitu. Lucu ya. Terus kayak ngukurin tinggi badan, berat badan dicatetin. Kita bantuin kayak orang-orang puskesmasnya gitu. Seru deh. Seru, aku suka banget guys. Udah deh, aku mau jadi dokter guys. Kayak aku gak mau tahu. Sekarang cita-cita aku menjadi dokter terus punya naga. Oke? Kan bayangin aku buka jasa dokter keliling pakai naga. Ih, sumpah keren banget. Terima kasih Kak Santos, Mas Batangnya. Aku jadi dokter jasa keliling, dokter pakai naga. Kan bayangin kayak aku lagi gini-gini nih, aku butuh ditolongin gitu kan. Aku langsung dateng. Terus kalau misalnya aduh emergency banget harus pakai alat-alat rumah sakit, nah pasiennya aku suruh naga aku tangkep pasiennya. Bukan tangkep, apa sih namanya, dicengkram pasiennya, dibawa ke rumah sakit. Jadi nanti pasiennya dibawa terbang-terbang, ngerti kan? Jadi kalian bakal ketiup angin gitu loh. Ih keren banget. Ya kan, hemat bensin, cepat sampai, ya gak sih? Cepet banget sampainya guys. Kayak mana mungkin di langit macet. Kalian pikir coba. Ih, inovasi baru guys. Keren. Setuju ya kan? Ih, keren banget. Dokter keliling, ih keren banget. Kan nanti mau nggak? Kan simpen ya nanti ya ide aku ini. Siapa tahu beneran ini. Kalian tungguin aja kalau ntar ternyata aku kayak gitu. Kan naga ada apinya. Ya emang ya kan biar kayak Toothless, terus kita bikin biar dia ngeluarin api kalau misalnya emang lagi perlu. Kalau lagi nggak perlu ya jangan. Gimana sih? Aku mau lagi kamu yang ngobatin. Kayak orang-orang tuh sekarang udah aneh tau guys. Kayak gak apa tau kalau kalian mau diobatin sama aku. Apa gitu. Gak apa kok, ini gak macet pokoknya. Ya sebutin nama arahnya 3 kali. Karena aku tuh punya sense gitu loh tau guys. Aku punya sense. Jadi kayak aku bisa merasakan kalau kalian panggil aku. Oke? Nanti aku akan kesana dengan naga aku. Aku kasih nama naga aku apa ya? Aku gak mau kasih Toothless namanya karena kayak udah basic banget. Tapi aku tergantung sih. Aku biasa kalau ngasih nama peliharaan itu tergantung bentukannya gimana. Aku bakal bikin. Yang tungguin aja ya kalau aku udah punya.
Apa sih namanya jelek? Ah nggak mau. Ini aku bikin nama sendiri, gak usah, nggak mau. Aku bisa bikin sendiri nanti. Udah, kalian guys nanti pokoknya, oke? Nama kalian tuh nama-nama template hewan tau? Bukan hewan sih, tapi kayak peliharaan, kayak nama kucing tuh banyak yang kayak kalian ketik barusan kayak template dasar. Iya kan, nama hewannya template, apalagi tweet kalian template. Lebih parah lagi template gara-gara dari aku punya lagi. Parah banget, aku notice waktu itu ada satu orang kayak ngambil template dari aku gara-gara aku ngegombalin siapa gitu. Terus aku diambil punya template. Parah banget. Hey, gak boleh gitu. Parah, dari hati katanya, tapi modal template. Ih. Iya, ada hak ciptanya lah, gak boleh. Dari hati apanya itu? Nggak boleh. Kalau dari hati kan ketik sendiri guys. Sebenernya tuh hemat sih, tapi karena udah sering ngapain direpetisi gitu kayak masalahnya kan pakainya tuh ke aku juga, jadi kan kayak apa sih, kan aku yang buat, ngapain kan pakai ke aku juga, aneh gitu rasanya. Naganya masih tidur. Naga apa? Aku nggak punya naga, belum punya maksudnya. Ya template ya kan, nggak jadi deh, nanti aja. nggak jadi. Rally pendeknya berapa? Kebetulan 192 ya, setengah-setengah mulu kacau. Nggak ada setengah-setengah, tapi kan emang nggak bisa dikasih tau kan, ya tau ini ada gitu. Oh pendek banget, for real. Aku tuh kalau misalnya diukur sama naga aku tuh cuma selengannya doang. Gede banget ya berarti naganya. Iya, aku cuma selengannya doang. Makanya kalau misalnya aku buka jasa dokter keliling tuh bisa sekali 10 pasien tuh ke bawah bisa guys. Makanya kalian harus ikut aku. Jangan ngehalo ini no. Gak apa-apa. Halo tuh gratis guys. Kita dikasih pikiran gratis. Nah, halunya yang baik-baik aja. Aku gak ngebual tahu, apaan sih kalian tuh gak ngertiin aku tahu. Emang naga kamu gimana looksnya? Ayo kita bayangkan bersama-sama. Jadi aku pengen naga aku, tapi aku pengen juga tetap warna hitam naganya kayak Toothless karena biar nggak kelihatan. Tapi kalau misal apa jangan-jangan biar bisa berubah-berubah ya warnanya. Aku pengen dia kayak hybrid gitu loh guys. Jadi dia ada campuran dari bunglonnya. Jadi nanti dia bisa berubah-berubah. Kan bayangin kalau misalnya lagi kan aku kan awalnya nggak mau ketahuan ya aku punya naga kan. Jadi kayak ya udah aku sembunyi-sembunyi aja. Jadi ntar kalau misalnya di langit kalian ngeliat ada orang yang tiba-tiba terbang sendiri, itu bukan keajaiban dunia ya, itu bukan mitos yang dikirim di grup FB mama-mama gitu. Itu nyata sebenarnya, itu aku. Tapi ya naganya nggak kelihatan karena aku nggak mau kasih tau kalian sebesar apa naganya. Oke. Terus selain dia bisa berubah-berubah, aku pengen yang kayak aku nggak mau terlalu besar sih guys, jadi kayak bisa diajak turun. Ngerti kan? Jadi aku pengen dia diajak turun, tetap diajak ke permukaan gitu loh. Ya pokoknya aku gak mau terlalu besar banget. Terus aku gak mau naga. Kalian tau gak sih di film How to Train Your Dragon yang naganya lehernya panjang banget itu loh. Itu kayak ngeri. Aku jadi kayak gak bisa. Aku jadi inget tuh pre-pet-pet. Aku jadi gak bisa ngepet-pet naganya. Jadi kayak kurang pendekatan gitu loh sama naganya. Aku nggak mau, aku jadi harus merasa dekat dengan naga aku. Jadi aku nggak mau lehernya panjang, oke? Nanti bisa dipet-pet. Tau gak sih? Nggak jadi deh, males ngomongnya. Aku bingung gimana cara ceritanya. Jadi yaudah nanti kapan-kapan aja kalau aku udah inget cara ngomongnya gimana. Gitu. Terus aku pengen apa lagi ya? Enggak, palanya satu aja, jangan banyak-banyak. Nggak mau, ntar berasa kayak punya 2 naga. Aku mau 1 aja. Terus tapi aku mau sayapnya yang bagus gitu loh guys. Tapi aku jadi bingung deh.
di How to Train Your Dragon sayap mereka tuh bukan dari bulu gitu loh guys, kayak keras. Mereka tuh kayak dari kulitnya juga. Kok bisa ya? Keren ih. Aku pengen punya naga tau. Oke, aku akan punya naga secepatnya. Oke guys, tolong di notes ya. Nanti orang yang punya naga di dunia ini yang pertama kali aku, oke? Kenapa kamu nangis? Jangan nangis dong, aku aja gak nangis. Kadang tuh aku pengen nangis, tapi aku gak jadi nangis karena aku ngerasa nangis itu agak aneh sih guys. Kebetulan kayak gitu, jadi kayak aku gak nangis. Jadi kamu jangan nangis juga ya kalau gak perlu, oke? Bahasa Inggris pergi memblokir apa? Kamu go out aja ya. Ajakin Gen 12 naik naga nggak boleh. Shh, kan ini rahasia aku dan kalian. Jadi kayak mereka tuh nggak boleh, oke? Aku bosan ke Gen 12. Dasar kamu traitor gitu deh. Aku bakal pasang lagu traitor buat kamu karena kamu kayak gitu. Tahu gak sih, aku sakit hati. Anyway, aku punya naga fake. Coba foto dulu. Kamu bayangin naga aku jadi nangis, kenapa? Itu kan sesuatu yang keren guys, gak boleh gitu dong. Kalau Gen 12 punya naga siapa yang paling aneh? Trisha. Sebenernya gak aneh, tapi dia pasti dimodif sama dia. Tadi dikasih pita pink gede, dikasih blush on warna pink, habis itu dikasihin rok tutu, kalian tahu gak sih? Nah, terus nanti kukunya dikutekin warna pink. Sumpah, aku yakin banget punya Trisha yang paling unik. Dikasih glitter sama dia. Ih, fix. Sumpah, aku yakin banget, seyakin itu aku. Demi apapun. Kalau Nina seaneh-anehnya Nina, dia gak mau alay guys masalahnya. Dia gak mau sesuatu yang kayak gitu. Dia gak mau. Trisha sumpah paling aneh. Aku yakin banget. Sumpah, demi apapun aku yakin banget, seyakin itu aku. Trisha lagi live tau? Ya kak, tolong sampaikan ke Trisha kalau gitu. Beliin mereka naga. Aku aja belum punya naga, gimana sih? Cepuin ke orangnya, cepuin aja. Pasti dia biasa aja. Karena emang itu jati diri dia guys. Kayak liat postingan Trisha. Kurang imut apa lagi coba? Tapi aku ketawa banget tau sama yang MC yang Nina tiruin Trisha. Itu mirip banget sumpah guys. Itu ger banget sumpah. Itu semirip itu sama Trisha. Aku shock. Tapi ya emang yang kita pun yang Gen 12 kayak kemarin aku sama Rika beneran se-shock itu. Kayak mereka tuh jago impressionate seseorang, ngerti gak sih? Si Nina, Nala juga jago banget. Kalau Nala lebih ke ekspresi, Nina tuh suara. Enggak, mereka berdua sama-sama deh. Itu mereka kayak jago banget, aku bingung banget sumpah guys. Jago, bisa gitu. Ya kan? Nggak ngerti, itu apa karena mereka gak menahan-nahan diri gitu ya? Mereka tuh aneh banget sumpah guys. Kayak keren, bisa begitu ekspresinya. Kunci menjadi seorang Nina dan Nala adalah jangan malu-malu, jangan tahu malu. Kalian harus gak tahu malu, oke? Awas terbawa arus tuh kan. Makanya aku tuh kalau nge-tweet aneh aja kan bilang aku terbawa arus guys. Maksudnya apa coba? Emang lain ya kalau misalnya jiwanya udah se-elegan itu, sorry ya. Kan kayak shocky gitu kan pas ngeliat aku agak begitu. Nggak, aku gak tengil. Tapi ya tau, aku kayak ngerasa aku tuh beda-beda tau. Kayak mau aneh. Aku bingung, kadang aku suka postingan aku yang kayak
yang kalem, yang elegan, yang cantik gitu kan. Tapi kan aku juga kayak pengen banget sesekali ngepost yang kayak cool, yang itu aku cuma sekali doang lagi yang kayak gitu masalahnya. Pengennya yang vibes-nya yang cool, yang kayak gitu. Tapi kayak cuma sekali doang, so aku pengen yang vibes-nya imut. Tapi kayak ngerti gak sih, aku gak jelas. Ini bukan karena aku gak ada pendirian ya guys, sorry ya, ntar ada yang bilang aku gak ada pendirian lagi, gak gitu. Tapi kayak aku pengen ngasih tahu aja semua ini aku, semua jenis kepribadian aku, ngerti gak sih? Aku pengen kasih tahu, aku gini loh, aku juga bisa kayak gini. Aku nggak cuman di sini aja, aku nggak cuman vibes aku bukan yang gini-gini doang, aku bisa yang kayak gini juga. Aku pengen yang kayak gitu, ngerti gak sih? Gitulah. Ya jadi makanya emang kadang agak aneh sih vibes-nya, sumpah. Tapi ya udah gitu. Iya, kadang orang kayak bilang, ih kok meme-nya banyak. Guys, sebenarnya aku nggak punya album khusus meme, tapi kayak aku nyari aja yang tergantung sama kondisi itu tuh apa, yang cocok buat bales itu tuh apa, jadi aku kayak nyari. Nah karena aku gak lama juga nge-reply, karena aku masih garing, aku srek gitu, ngerti gak sih? Kayak meme nggak cocok nih, nggak srek gitu, jadi nggak mau pakai yang ini, aku sampai nyari dulu gitu. Nyari, aku aja sampai bikin stiker sendiri tau guys buat nge-reply Gen 12 yang suka main berkebun itu. Sumpah aku kesel banget, saking kesel aku sampai bikin stiker sendiri. Effort emang harus effort deh. Nggak mau spill stiker, no. Iya, meme aku kan curi juga kan, parah nih. Nggak sih, lagi itu juga bukan punya aku kok. Karena aku nyari. Ya tatapan kepercayaan. Kalau misalnya kalau Levi bilang itu kan tatapan kepercayaan ya. Kalau aku sama Nina bilangnya itu awal eye tuh guys. Itu awal eye. Terus itu awal eye tuh kejadian bersejarah tau. Sesuatu yang tidak bagus. Awal eye itu tuh nggak jelas sumpah. Awal burung hantu, awal eye. Jadi yang kayak mata itu kayak dari sini ya. Gitu. Berkebun itu seru, ada bunga. Kalian ke taman bunga aja. Itu ada bunga juga tau. Apa sih? Maksudnya bukan taman bunga, Rika taman bunga, maksudnya taman bunga aku. Aku lupa ngomong lagi, ya juga, salah, maaf. Maksudnya taman bunga aku, bukan taman bunga yang asli. Gitu. Masih lama kah? Masih kangen. Aku lebih kangen bacain top gifters sih kebetulan. Jadi kita bacain dulu ya. Nomor 10 ada Kak Rija, terima kasih banyak Kak Rija. Nomor 9 ada Kak Minchoko Edamame, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Viana Spek, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak M. Afan, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Zevanya, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Loren, terima kasih banyak Kak. Itu Ben, terima kasih Kak. Nomor 4 ada Kak Latif Hafiz, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Sabrina, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Santos Titik, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Bayo, terima kasih banyak Kak. Harga thanks kawan-kawan. Kalian pokoknya tiba-tiba banget. Enggak, ini udah sering terjadi. Jangan gitu dong. Aku nggak jadi ngerasa bersalah. Enggak ada, aku nggak ngerasa bersalah. Nggak bercanda guys. Bye-bye, gak boleh, gak mau bye-bye, harus bye-bye. See you kapan ya? See you besok VC. Apa sih kocak? VC. Jangan lupa VC besok, oke? Bye. Jangan lupa istirahat guys. Terima kasih sudah menemani aku malam hari ini. Selamat istirahat semuanya. Bye-bye.